A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kepada kita berbagai fasilitas agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersih, ya, kokoh dan terus berkembang. Salah satu yang menjadi bagian besar dalam kehidupan kita yaitu tarbiyah ruhiyah, ya Bu, pendidikan untuk membersihkan, menajamkan, melapangkan jiwa kita dalam kehidupan ini lewat Ramadan, ya Bu ya, lewat Ramadan. Ramadan didatangkan setiap tahun memang dalam rangka agar manusia itu terus berkonsentrasi untuk mengevaluasi amal-amal. Kenapa? Karena nilai seseorang, harga kehidupan seseorang itu sangat tergantung pada amalnya, ya Bu, bukan gayanya, amalnya, ya. Nah, sehingga kemudian Allah memberikan sebuah peristiwa besar, ya, Ramadan itu. Kenapa itu dianggap peristiwa besar? Karena Allah kepengen menunjukkan bahwa ketika rahmat itu besar, maka manusia itu ternyata punya kesempatan dan kekuatan untuk mengembangkan amal dengan maksimal. Ya. Maka Ramadan itu diberi rahmat instan, agar orang tuh semua mampu merasakan, oh nenek rahmat tuh ya enak tenan gitu ya. Makanya puasa, ya, puasa selama 29, ada yang 30 hari, ya tidak masalah. Nah, ketika kemudian rahmat instannya itu dicabut di bulan Syawal, kita meh poso Syawal itu Bu, ngitung poso ora, tambah siji meneh ora, Bu, ya. Itu sangat berat, ya, kata anak saya. Duh, puasa Syawal kok berat ya, kok lemes, sabar gitu. Kenapa? Itu kan rahmat dicabut. Makanya bagaimana agar kita menjadi mudah, menjadi lapang, menjadi semangat, menjadi bisa terdorong amal, itu dengan menurunkan rahmat. Gitu. Nah, menurunkan rahmat itu dengan menyempurnakan, ya Bu ya, menyempurnakan ketaatan. Nah, sekarang kita mau membahas sebenarnya semua amal-amal yang diperintahkan oleh Allah itu dalam rangka agar manusia itu bisa menumbuh kembangkan karakter. Karena karakter itu adalah bagian yang sangat mendukung bagaimana manusia itu bisa menorehkan karya, ya, atau hidup itu semua yang dilakukan itu adalah kebaikan, gitu ya, kebaikan. Sehingga benar-benar akan bisa dia rasakan, bahkan dirasakan oleh lingkungan, ya, itu sesuatu yang terus, ya, menjaga proses kehidupan bahkan sampai kepada kebarokahan. Barokah itu apa? Barokah itu berkembang, ya, bertambah, ya. Jadi kalau kita itu hidup koncone tak tambah, amalnya tak tambah, ya, angger dino iki meh maca Quran wirite ilang. Nah, angger wirid urut, ya, jadi budiah wirid urut, ya, sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum asar sudah maca Quran hilang, ya, gaweane hilang dan sebagainya gitu. Itu namanya tidak bertambah. Nah, ketika tidak bertambah, ya, tidak barokah, itu salah satu bagian yang kemudian lepas, yaitu kebaikan, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh keberkahan. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, Ibu, umurnya itu sedikit sekali. Kalau kemudian tidak diberikan rumus keberkahan, gitu ya, rak nyandak, gitu ya. Kita tidak nyandak, harus mempersiapkan modal, ya, yang besar, ya, untuk hari esok.
Maka Allah ingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Ya. Jadi Allah ingatkan orang beriman untuk mempersiapkan hari esok. Hari esok itu ya masa depan dan hari yang kita sudah hidup terus. Gitu. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Ya. Karena Allah tahu sesungguhnya kita itu mengadakan persiapan apa tidak. Nah untuk itu marilah kita coba untuk kembali berkonsentrasi ya Bu ya. Kita bermajelis itu berkonsentrasi untuk menambah ilmu agar kita menjadi semakin mudah ya, dan memudahkan orang lain untuk berbuat baik ya. Karakter yang harus dijaga dan ditumbuh kembangkan. Karakter itu adalah sifat-sifat atau yang mendukung kebiasaan-kebiasaan baik sehingga kehidupan kita itu terjaga kebaikannya, kemudahannya, keberkahannya. Ya. Maka karakter itu diambil yang penting, bukan begini. Dadi wong kuwi sing penting tetep ketok ayu ngono kok ora. Lah sing ayu terus piye? Ndak. Tapi kita diperintahkan ya, untuk mengembangkan karakter-karakter di dalam jiwa kita agar terjaga. Yang pertama, karakter apa? Ikhlas. Ikhlas. Itu sudah sering kita dengar. Bahkan orang sampai pengajiannya apa? Harus pengajiannya bahas iman, ikhlas wis ngono kuwi mbok neng ndi kan. Ikhlas. Itu penting. Itu kalimat yang sangat penting dan kalimat itu kalimat yang ada pada Quran. Orang golek acara dhewe gitu ya. Bagaimana kita ulet, bagaimana kita ikhlas ya. Bahkan kalimatnya jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebenarnya tidak diperintahkan kepada kamu. Perintah liyane iki engko sik kecuali ikhlas. Membersihkan ya jalan kehidupan kita. Kenapa ikhlas itu penting? Karena ikhlas itu menunjukkan bahwa kita itu hidup untuk Allah. Ora karepe dhewe. Itu ikhlas. Ya, ora karepe dhewe. Maka kadang-kadang kita itu sing dipikir itu kan butuh dhewe. Ya. Esok tangi engko meh ngopo ya? Engko meh ngopo? Lu tugasnya iki menjaga amal di 4 waktu. Ora kepikir. Meh ngopo ya? Aku meh nang ngene kancaku sik. Apa nang gitu? Yang aku meh ngopo? Gitu ya. Ikhlas itu penting sekali ya. Untuk tadi Allah pengen tahu apakah benar kamu itu memahami bahwa kita itu diciptakan ya kan untuk beribadah. Ya, untuk mengabdi kepada Allah. Nah, unsur ikhlas itu satu, perhatian pada perintah. Perhatian pada perintah. Ya. Nah, itu sehingga memang apa saja yang akan kita lakukan itu memang sangat tergantung pada pengetahuan kita terhadap perintah. Ya. Perintah itu apa? Ya. Perintah itu satu, kita diperintahkan ya untuk amal, perintah beramal. Yang kedua, perintah meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Kemudian perintah menerima ketetapan.
perintah berapa. Dalam kaidah usul fikih itu dikatakan begini. Al-amru itu perintah. Al-amru al-aslu wujub. Perintah itu aslinya wajib. Ya kan? Al-amru al-aslu wujub. Perintah itu aslinya wajib. Krungu perintah dan misalnya perintah maka dikatakan sami'na wa ata'na mastata'tum. Lakonono sih. Ya. Nah, wah aku misalnya ya tadi kita perintah sholat. Burung iso ya sinau. Terus sholat, tapi terus sholat. Ya. Terus bagaimana kemudian kesempurnaan sholat itu tergantung bagaimana dia melakukannya sambil tadi menghilangkan larangan. Nah kadang-kadang kita itu orang gagas perintah. Ya. Misalnya nih kita ke majelis, itu ono sing ngerti. Nek memang majelis itu adalah bagian yang diperintahkan masuk Quran itu. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Masuklah majelis dan lapangkanlah. Maka Allah akan melapangkan urusanmu. Ya, itu. Melapangkan itu ya terus kemudian jadi mudah. Kenapa ya? Karena rahmatnya banyak. Tapi ada orang yo ke majelis mana-mana nek dihampiri. Aku ngaji kan yang dia, aku orang ngerti jenenge orang aku dihampiri tok. Yo, lha kuwi sini apa? Yo macam-macam ya. Aku yo kadang-kadang ketemu ora apa aku wis pokoke nek dijak aku teko yo kadang-kadang opo ki mbok. Kadang-kadang aku nganti akhir mudeng pelajarane opo ngono. Nah, makanya kemudian karena tidak tahu perintah, maka dia tidak mendapatkan bagian balasan. Ya, balasan. Orang yang taat itu kan dapat rahmat, dapat furqan. Furqan itu pembeda. Furqan itu basyirah. Oh, ternyata ngono. Ono sing pengajian meneng wae. Ya. Ono berita, ono tuntunan dan sebagainya ya wis meneng wae. Pikirane ndekne ya uang kan dewi-dewi ya ngono. Nggak masuk sama sekali. Karena sejak awal memang melakukannya bukan karena perintah. Bukan karena perintah. Maka ketika kemudian dia berbentur sedikit aja masalah, itu goyah. Ya, maka dalam konteks perintah itu kemarin kita dicontohkan perintah kepada puasa Ramadan. Itu kan termasuk perintah. Al-aslu wujub. Ya. Maka dilatihkan karena nanti juga akan puasa anak-anak itu dilatihkan. Perintah itu dilatihkan. Dan kenapa Ramadan itu sudah dihadirkan setiap tahun? Tadi sudah saya katakan agar manusia itu memahami terus mengingat bahwa yang penting dalam kehidupan itu adalah amal dan di Ramadan itu ditunjukkan amal yang strategis. Ya, amal yang strategis. Amal yang strategis apa? Sini ya. Beramal itu tak kasih contoh kemarin ya. Contoh Ramadan kok. Perintah terhadap Ramadan. Ya. Perintah terhadap Ramadan. Itu diulang-ulang loh, diulang-ulang setiap tahun. Amale podo, kene wis sing ora gagas, ya. Aku Ramadan wingi maca Quran sing anu tahun iki aku ora sah wis, malah ora sah, ya. Perintahnya tuh diulang-ulang. Kenapa? Karena Allah pengen sampaikan amal-amal yang diperintahkan di Ramadan itu adalah amal yang strategis. Strategis itu apa? Amal yang tepat dan produktif itu namanya strategis. Ya. Makanya amal di Ramadan itu disebut al-hal wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Yaitu amal yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Ya. Amal-amal itulah yang kemudian akan menjadi bagian penting dalam modal kehidupan kita. Maka diingatkan. Jadi kalau ada kasus ya, kita itu apalah ya tiba-tiba hidup terhenti karena ujian itu. Itu yang paling cepat mendatangkan kekuatan, membuka ya pintu
kebuntuan itu ya amal-amal di Ramadan itu. Al-hal wal murtahal. Wis, tulis bahasa Indonesia nih. Al-hal. Lah itu ya pengajian ora tanggo bahasa Arab, anggo bahasa Arab mah jembleng. Al-hal wal murtahal. Amal yang bisa dilakukan terus-menerus. Ini contoh perintah tadi. Penting tenan, itu perintahnya penting tenan. Nenek sing nangkep iso nglakoni terus wis selamat, itu selamat, bahkan berkah. Nah, perintahnya kemana al-hal wal murtahal itu apa? Satu, sholat. Sholat plus qiyamul lail. Ya kan? Sebulan. Itu diperintahkan kita berlatih qiyamul lail. Ya. Kan nggak ada bulan yang khusus, bulan itu kita disuruh duha terus gitu, nggak ada. Rawatib nggak ada, qiyamul lail yang dilatih. Kenapa? Karena awal pertama Rasul itu dakwah, awal pertama Rasul itu dibentuk, ya, agar menjadi orang yang kokoh, itu perintahnya qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil umil laila ila qalil, ya. Bangun, orang yang bersimpul suruh bangun untuk menegakkan qiyamul lail, ya. Mulai dari setengah malam, sepertiga, ya. Kemudian untuk apa? Membaca Quran tartila, alon-alon. Kenapa? Karena di qiyamul lail itu akan diturunkan kaulan sakila. Itu Al-Mujammil ayat 5. Kaulan sakil. Kenapa qiyamul lail? Karena Ibu, yang namanya kebaikan itu bertentangan dengan hawa nafsu. Semua kebaikan itu akan terasa berat kecuali jiwanya sudah dipersiapkan. Kemarin yang datang lebaran kan tak bilang, misalnya ya kita beli baju harga 100, 200, 300, nek mulai 300 ke atas itu bahannya adem. Warnanya ya ora nyolok, Bu. 350, 400 wis. Ya. Lah kene meh tuku ya mikir, ya ta? Tapi isra apa wis bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah tuku. Lah bodoh. Piye Pak? Ya wis bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah coba jenengan dit 400 kuwi mau dilebokke ning kotak infak. Kuwi jenengan bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah ping 100, Bu, ora mlebu. Itu yang disebut kaulan sakit. Berat Ibu. Kebaikan itu berat. Maka pahalanya tinggi, panjang. Ya. Wis saiki wis ora usah 350 lah ya. Tuku bakso. Tuku bakso ora mikir. Enak ya. Ngomong piro? Mbah aku ora tekon. Aku membayar sik susuke piro ya ora mikir, Bu. Kalau mau masukkan ke infak, wis dipikir saka omah. Ngono wis dipikir. Wis njikuk duit iki kanggo aja nganti keliru. Kadang ora dikoke tas, Bu, kantongan. Ya. Mikir. Karena kebaikan itu adalah kaulan sakit. Mikir. Kaulan sakit, perkataannya berat. Gitu. Makanya kemarin udan saka esuk kan ini. Ngojek nek sing tekon hujan Bu, ben lho kon piye hujan. Palane yo kae. Lha coba nyuwun sewu Bu jenengan digawe. Udan ana banjir barang yo teko, mesake. Nah ya mosok rak teko. Kancane ulang tahun. Biasa nggo sepeda motor. Pesen gokar, Bu, ya apa? Mesake wong setahun pisan ulang tahun. Ya. Kenapa ya? Karena pengajian itu kaulan sakit.
Wondone sing tekan. Budian nanti ada pengajian. Ya ada toh. Kenapa emang? Kayaknya mulai hujan. Lah kowe bar resik-resik ora ngerti. Oh, hujan. Ge sing tekan ngono lho nyun sewu lho, rene nganggo mobil. Niku stres ringan. Aulan sakit. Itu semua. Lah kita lho, Budiah kalau wirid itu apa boleh disambi kerjaan? Iki pertanyaan sing angel Bu, dienggo sadah kaya ngono kuwi, arep tak omongi ora do ra wirid. Lah nek Budiah ngono ra digawean enak men ra digawean. Ya kan? Ya akhirnya boleh. Dan nyun sewu lho, jenengan nyanyi Indonesia Raya. Seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Ngadeg Bu. Ge ono RT kelurahan kuwi sing disiplin Bu. Mohon berdiri dengan sempurna. Ora entuk ngapurancang Indonesia. Ya kan? Ono wong mbah-mbah ora nek Indonesia. Ora. Gek pikir lho. Kuwi bar salat golek lendetan bul, golek lendetan. Ngewes golek lendetan. Astagfirullah. Kenapa bisa begitu ya tadi? Itu kaulan sakit. Barang siapa duduk dengan rapi, tenanan itu besar. Malah wis turu Bu. Rong Indonesia ya rong menit. Subhanallah, subhanallah rong menit. Oh, kecuali jenengan subhanallah, subhanallah. Ngono ka. Suwi men. Subhanallah. Ngono. Kaulan sakit. Maka Allah sudah memberikan semua amal yang jenengan berpedoman pada kaulan sakila, ada perintahnya, harganya tinggi. Maka ada orang yang rumongsone wis dikit, wis maca Quran, wis ora ngerti. Ora ngerti karepe, ora ngerti perintahnya. Nek kowe kepengin utange lunas, ngono tok apa ana perintah ngono kuwi kan ora ana, ya. Itu. Sholat dan qiyam. Ya, jadi tadi itu adalah bagian orang itu akan diberikan jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih, jenenge jiwa itu yang bersih. Itu subur, condong pada kebaikan, subur. Krungu perintah langsung. Ya. Tanah media yang subur itu dikai apa-apa urip. Subur. Nah kalau kering ya enggak bisa tuh. Subur. Ya, jiwa yang bersih, condong pada kebaikan. Wis paling seneng nek krungu sing apik-apik. Nah, kemudian yang kedua dzikir. Ini juga menjadi bagian yang diviralkan di Ramadan. Kenapa? Karena jaminan dzikir itu adalah keberuntungan. Yang kedua, rezeki. Jaminan dzikir lisan ya, itu keberuntungan dan rezeki. Maka dipus itu sama Allah. Gak sampai Ramadan itu 30 hari ya, kali 700. Seperti minimal 65 tahun. Saking apa? Dipus. Ngono ya tetep leda-lede ya. Nek kepingine yo khatam, kepingine lah tapi wis piye ngono ya. Itu dikit. Makanya nyuwun sewu kalau di pesantren itu, pesantren. Itu yo memang apa kuwi jenenge nek ilmune kadang-kadang bocah-bocah pesantren ana sing nyantol ana sing ora. Wong buktine bar pesantren nerangke ora iso. Tapi kebiasaan yang ditetapkan itu sholat dan zikir. Kenapa itu jaminan? Itu jaminan. Terus disuruh. Nah, kalau jenengan lihat film, nek kalau film zaman cilik, anak-anak cilik, Power Rangers, itu ada dari langit itu, ya, lubang langit, gitu. Nah itu. Makanya sampai dikatakan, ya ada. Saya tadi pagi kelewatan TikTok, ada anak tuh, ada anak dari desa. Ya.
dari desa pas-pasan ya. Terus yo anake ora duwe, prestasine ora pati apik. Terus gimana ini ya? Saya hidupnya gimana? Wong fasilitasnya juga enggak ada. Tetapi karena dia rajin sholat, maka dia mendapatkan ilham. Oh, aku kudu ambil fasilitas yang tidak terhingga, yaitu fasilitas. Maka kemudian kan dia diajari ngaji dan sebagainya, sak tulis itu. Sak durunge mangkat sekolah, sak durunge kerja, sak durunge lunga ya, maca Quran. Sampai dia punya prestasi yang kemudian dia dikirim ke Amerika. Nah sekarang dia sudah menjadi insinyur yang dibutuhkan oleh semua orang. Itu bukan karena pintar, karena terhubung dengan langit. Nah untuk itu saya wis ngoyo nyetak itu Bu. Ya Al-Mulk. Iki ana apa? Al-Mulk. Warnane uren. Ika Rahman warnane ungu. Sok Waqiah pink. Ya, agar apa? Ya tadi, agar mendorong. Ini penting. Ramadan diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ada yang sampai orang itu benar-benar mendapatkan berkah sehari khatam sekali. Kalau dhewe nganti saiki kadang ngurung khatam ya Allah. Sehari khatam sekali. Gue berarti pinter banget. Ora, itu namanya jaminannya turun. Berkah ngopo? Delalah rak ngantuk. Delalah enggak diganggu. Lah wong anek sing maca sehari 1 juz kuwi sing ndelokke radang, ndelokke tok. Ya Allah, kok iso ya? Iso maca terus. Aku lho ndelokke we ya, tenggorokanku perih. Ngono ki ndelok ketok Bu wis kuwi jaminane rada adoh ki Bu. Ora maca ndelok ketok kok iso radang ya. Saking buayangke itu tadi. Langit itu kekuatannya enggak bisa dibayangkan. Enggak bisa dibayangkan. Yang dilihat oleh Allah apakah pantas apa tidak dia mendapatkan balasan itu adalah sikap yang ikhlas. Yaitu dia melakukan karena sebab perintah. Wis iki diperintah. Itu karena sebab perintah. Ora sebab nirokke kancane perintah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di Ramadan itu dibicarakan tentang apa? Kebaikan. Dikit tadi ya Bu, jaminannya beruntung, kemudian rezeki. Jadi kalau ada orang itu kurang beruntung, apes terus, rezekinya juga tidak pernah mencukupi untuk berbuat baik, itu kasusnya belum bisa melatih ya, dan belum bisa mengalir. Yang namanya ikhlas itu Bu, ciri khasnya ikhlas itu apa? Mengalir. Mengalir itu tidak pakai rintangan. Iya kan Bu, mengalir. Kalau Bu ono air, ada batu besar pecah Bu. Tetap ngalir. Nanti ketemu lagi di sana gitu. Ngalir. Tidak pernah berhenti oleh sebab apa. Nek urung iso ngalir, ini kasusnya di sini Bu. Ya. Kadang-kadang perintahnya itu terhalang kebutuhan kita. Terhalang kepentingan kita. Ya kan? Itu paham perintah itu benar-benar memang perintahnya begitu. Ya. Yang ketiga kebaikan. Nah, kebaikan itu juga suruh terus. Syukur tiap hari. Suruh tiap hari. Kenapa? Itu yang menjaga jalan keberkahan. Dikembang. Berkah itu dikembang. Terus dikembangkan kemampuannya, daya tangkap terhadap ilmu, ya, pergaulannya mau dikembangkan oleh Allah. Jaganannya apa? Kebaikan. Maka kalau ada orang yang tidak berkembang, kayak biyen koncone kuwi terus ya, apa meneh ngene, aku tuh ya hidup cuman butuh satu orang. Yang penting klik, niku benik nggih Bu, benik. Piye Jan? Oh itu ada. Oh dulu saya itu konsentrasi pembinaan di UNES dulu itu sejak tahun 95.
Kita ada anak yang sampai stres. Sampai stres. Saya bilang, Bu Dia, saya mau minta nasihat. Saya itu kok, yaitu sampai stres tuh asal kedengaran nama yang disebutkan itu jiwanya gemuruh, ya kan? Kemudian pusing. Nah, itu kan sudah mengganggu jiwa. Lah kenapa? Saya bilang, karena sahabat saya itu mengkhianati saya. Ya kan saya tanya dulu, laki perempuan Bu Dia jangan salah paham, aku tekonto salah paham. Nah, perempuan Bu Dia. Lah kenapa? Karena sahabat saya itu bersahabat dengan orang lain. Walah nduk aku kok iso nih ya. Ya karena dia merasa butuh satu. Kamu itu hidup pakai apa? Saya bilang gitu. Itu namanya hidup nggak pakai iman gitu. Perintahnya itu kita disuruh berinteraksi dengan banyak orang. Ya mungkin saya salah, tapi itulah saya. Ngono iki ya. Itu namanya tadi hidupnya carpe diem, Ibu. Nggak pakai perintah. Lah kok iso ono perintah ngono iki meneh malah tekon, ya. Gitu. Tapi ada orang yang tanya, tapi tak pikir ya nek wong tekon tentang perintah itu ya ono bener juga ya. Soale ngono ki lho. Maksudnya itu piye? Karena pada hakikatnya kenapa al-amru itu al-aslu wujub? Karena semua perintah itu akan membersihkan dan menumbuh kembangkan. Kecuali orang tidak yakin. Gitu. Ya. Makanya tadi kita tuh kok wangel banget ya. Angger misalnya ya tadi kon infak, ya nasruan infak itu langsung rasanya itu tidak seneng. Kok rumangsaku infak itu kan harusnya ikhlas ya. Ngapain tuh kok dadak digitu-gitu kan? Ngono kuwi. Sampai suatu saat ada yang nulis infak ya. Karena ada acara infak minimal 50.000. Langsung gitu. Macam-macam kalimatnya. Terus saya bilang gini, jane ojo tok tulis infak. Nulis apa? Cuci gudang. Kalau ada tulisan cuci gudang 50.000 all item. Wah, menyilih tonggone barang sisane. Ora gur tuku nggawe dhewe nggo kulaan. Saya tanya, kenapa perubahan jiwanya berbeda sekali? Ya karena tadi itu kaulan sakil. Kaulan sakil. Kesempatan yang besar itu dilewatkan. Kita naik pengumuman ada resto yang baru loh. Lagi promo. Ya. Gas. Ngono judulnya nek gambare gas kan bukan gambare gas. Nah, nganggo stiker gas. Kayak anak saya ditunggu apa nih ya anak acara ditunggu neng Padang Sederhana dari Tembalang gas ya. Bahkan yang namanya perintah kebaikan itu tidak boleh dihalangi rasa sakit hati ya. Itu di dalam Al-Quran disindirkan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu selalu memberikan kebaikan pada seluruh penduduk Jazirah Arab. Ya karena paling kaya. Nah, ketika penduduk itu ikut ngomong-ngomongin Aisyah yang difitnah bahwa Aisyah itu keluar dari kelompok mau ke toilet diantar tentara. Ya, pulang diantarkan lagi. Wah, ada nyebar-nyebarkan kok lama ngapa mereka itu gitu ya. Abu Bakar marah besar. Satu itu istri Rasul. Dua itu anaknya. Dan yang ketiga yang memfitnah itu orang yang biasa ditolong. Ya, maka Abu Bakar mengatakan sejak saat ini aku tidak akan pernah memberikan bagian kebaikan kepada mereka. Langsung turut ayat. Disuruh istighfar. Ya. Dan disuruh tetap berbuat baik. Kata Allah, dan mereka menjadi urusanku ngono. Kayaknya udah sebabnya mandek dewi. Nah kadang-kadang sebab kita itu dunia. Sebabnya dunia. Makanya sesudah Syawal itu ada Dzulqa'dah.
Dzulqa'dah itu apa? Bulan jeda. Jeda apa jeda? Jeda. Bulan jeda. Istirahat. Kenapa? Karena kita akan menyambut Idul Adha. Bulan pengorbanan. Bulan pengorbanan. Wis pas jeda kene kon mikir menguatkan kebaikan malah mikir norno. Korban tak ya? Wis ngono. Lah iki nek tekan bapake malah lha sing dikorbanke sapa kowe? Ngene malah kowe. Wong wis jelas urusane pirang-pirang sing SPP sing apa malah mikir korban. Wong kok ora iso mikir, malah iso mikir. Kenapa ada bulan pengorbanan? Karena korban, mengorban, berkorban itu menyuburkan amal. Sampai Allah membuat pacar. Agar orang tahu jiwa berkorban itu di atas sudah berbuat kebaikan. Makanya di Indonesia itu ada apa namanya pengalihan yang khas. Kalau orang awam tetap mikir korban karena itu al-asul wujub perintah korban. Indonesia ada. Terus akhirnya dialeke sing penting tuku pisau bu pisau. Jadi ini kok nek kon ngewangi tanggane masjid ngono ku minimal berperan aktif ya melu bagi-bagi ngono. Kok iso dialeke ning pisau ku aku ya ora mudeng. Aku ora mudeng riwayate kuwi sejarah kuwi sejak tahun pira aku ora ngerti. Itu luar biasa, Bu. Indonesia itu luar biasa ya. Cara mengalihkan perintahnya itu luar biasa. Gak kabeh setuju. Jenengan setuju wedhus apa pisau? Wis saiki karena korban ya aku tuku pisau ya sing apik sisan ngono belum tikus. Ya. Makanya bagi orang yang sudah dicondongkan karena keikhlasannya terus bisa menjaga kebaikan wis urip ngalir, bus ngalir. Deras. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat menegakkan risalah. Menegakkan risalah ini sudah sering saya sampaikan. Menegakkan risalah itu makanya Qiyamul Lail itu dibawa setelah Isya. Untuk apa? Menegakkan risalah agar orang tahu, oh aku jane iso. Penting itu menjaga jiwa. Makanya kalau sudah umur. Iki ndak jono sing 17 keren ya. 71 kita iki ya, Bu. Ya, itu tadi kembali kalau bar Isya witir. Karena ulun kanca tangi, boyoke lara, sikile krap, kayaknya kan olahraga, nek tangi kan olahraga sikile digenek-genek malah kram. Nah, habis Isya itu disuruh witir. Nah, engkau kemudian ora iso menegakkan berarti sudah ditulis sholat malam. Kenapa harus mendaftarkan sholat malam tadi? Memelihara kecondongan ada kebaikan. Wis ngono ora gen sugih ngono ora sugih. Senengane kok gen sugih. Nah, itu salah satu contoh perintah. Yang ini keempat itu menjadi bentuk al-hal wal murtah. Maka termasuk menegakkan risalah itu majelis. Menghidupkan majelis. Makanya Bu setiap amal itu didaftarkan ke al-hal wal murtaha gitu. Maka ya kita misalnya majelis. Majelis itu ya memang pirang-pirang monggo saja. Tapi jenengan harus ngambil salah satu majelis yang memang membawa kehidupan iman, membawa pertambahan ilmu untuk diikuti terus. Karena dimasukkan pada al-hal wal murtaha. Kalau ada orang wis aku pokoknya gayane kok nek aku memang yo koyo kandhane Budiah kowe. Aku nek majelis seneng. Kadang Senin, kadang Selasa, kadang Rebo, kadang Kamis, kadang Jumat, ya. Kadang Sabtu, kadang Minggu, kadang teko, kadang ora. Begitu kata sekali. Tidak ada yang didaftarkan. Karena yang ditulis malaikat itu hanya yang rutin itu. Oh, iki wis mapan gitu. Jadi jangan gini. Wis esuk teko ora? Wis wiwit lho ngene Budiah wis wiwit. Waduh. Aku teko ora ya? Ya engko nek selo aku tak teko. Engko nek aku ora teko berarti repot. Oke, ngene malah oke.
Iya tuh. Itu banyak sekali Bu ya. Kita itu makanya kalau lagi istirahat gitu. Saya lagi istirahat amal gitu. Amal ya perse-rese gitu. Apa wine apa pocokoran apa perse-rese apa lepet-lepet umbehan ki amal, lepet-lepet umbehan. Nek scroll HP Ibu scroll HP. Niku amal mboten? Ora dosa bulak dosa, ora haram. Gur ngentekke wektu. Iya kan? Tadi yang rutin tebake sing rutin scroll HP ning malaikat itu nyatete piye ngene. Ya. Nah itu. Jadi harus didaftarkan. Makanya kebaikan saya juga begitu, memberikan hadiah, nyetak gitu. Oh, wis itu tak upayakan itu. Ya. Kenapa? Karena memang saya daftarkan kepada hal-hal murtahab. Ya. Nah, ketika anak-anak saya tanya, Umi itu akan tetap beli hadiah. Saya bilang, saya tuh mikir gini, ngopo kok tekan ngono ngopo gitu kan ya. Gitu. Ya kenapa? Lah misalnya Umi nanti ndak punya duit, apa tetap beli hadiah? Gimana pertanyaan itu? Maksudnya itu langsung ya. Nah, saya bilang ya kalau kita ndak punya uang ya ndak usah beli hadiah. Yang jadi masalah itu Umi punya uang terus ya toh. Untuk beli hadiah. Untuk beli hadiah. Ya karena apa? Itu sudah saya daftar. Kadang-kadang nguji kebaikan itu, saya nguji begini. Ada orang yang aktif dakwah sudah 25 tahun. Tidak punya sepeda motor. Ya. Jadi itu dengan segala macam bentuk cara. Ya. Kadang pinjam tetangganya, kadang ini dan sebagainya. Ya. Mungkin Allah tuh membuat saya ngeliat ini, ya, kok bisa begitu? Tak ajak ke dealer motor Bu, tak tukoke ya. Aku ora kondo cacah, aku udah setuju dan tidak setuju. Saya uji coba, kenapa saya diperhatikan itu? Kenapa sedikit itu berarti ada sesuatu? Saya uji coba, nyali kebaikan. Saya belikan, saya yakin betul yang namanya berbuat baik itu oleh Allah diturunkan jaminan. Lah nek aku meh nukoke anakku ki mikir ping 10 Bu aku ya. Meh nukoke anakku sepeda motor aku mikir tenan Bu aku ya. Engko nek tergolong dunia kan aku sing repot ya wis kowe nek mepet. Nek kira-kira memang benar dibutuhkan kemudian ini dan sebagainya dipikir kok, tapi untuk kebaikan itu adalah bagian jalan kita mengalirkan kehidupan. Gitu. Uji coba. Kenapa saya uji coba? Saya itu harus praktek Ibu. Agar ketika saya ketemu orang-orang yang punya duit, teman-teman punya duit itu saya cerita. Aku loh, tidak punya gaji, bisa. Harusnya kamu juga bisa. Apa katanya? Sangal Bu mikir kayak budaya yang ora tekan aku pikiranku ngono ki. Wis yo wis mau tekan tadi ya. Ya, itu. Kedua, perhatian pada tata cara. Perhatian pada penting ini. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu kemudian salah, ada orang yang menirukan, maka kesalahan orang itu masuk ke kita. Maka pastikan setiap yang kita lakukan itu kita sudah memperhatikan tata cara. Kalau kita melakukannya benar dan ditirukan, walaupun dia tidak tanya dan itu benar, maka kebaikan mereka akan masuk ke kita. Gitu. Itu sampai Allah itu buat begitu agar apa? Orang itu ora saksa itu dalam rangka memegang kebaikan. Lah kon ora saksa ya. Ada TikTok tuh ya, ada TikTok. TikTok tentang dia di pantai. Ada perempuan-perempuan pakai bikini. Terus diwawancarai. Bisa sholawat. Dan yang pakai bikini itu ya bisa, kata dia. Kemudian dia bersolawat. Dengan suara yang bagus. Maka apa komentar TikTok itu? Makanya kalau melihat sesuatu itu jangan berprasangka yang bukan-bukan. Orang-orang itu walaupun begini, pakai bikini, tapi sholawatnya bagus, gitu. Iya kan? Nah, sekarang ada lagu yang viral, ya kan? Tuhan itu.
contoh nih karena memang jadi kalimatnya itu bagus, cuma carpe diem. Tuhan atur saja. Ya terus, tahu lah. Ya. Wah, kowe enek kaya ngene tak delokke wae apik iki nggo contoh. Nah. Ya. Wes contoh tok. Itu kalimatnya bagus sekali. Ya kan? Tetapi dilakukan dengan begitu. Sekarang muncul lagi apa jenenge? Apa Bu? Enggak, ibu-ibu pakai kerudung, kemudian apa jenis? Nek main itu apa namanya? Bukan, ya kayak gitu itu apa jenis? Kayak hurek kan lho, apa hurek? Itu kudungan. Nah itu saja. Maka Allah sudah tetapkan. Kalau itu benar kebaikan, pasti ada tata cara yang benar. Semua yang tidak mengikuti tata cara yang benar berarti bukan kebaikan karena dia kepengen viral untuk dirinya. Untuk dirinya. Termasuk misalnya banyak sekali ya TikTok memberi kebaikan. Memberikan sembako lah ya. Tapi kemudian apa Bu? Harus ini dan sebagainya itu. Ada tata cara. Nah sehingga kita juga begitu tadi bagaimana kemudian kita membaca Quran ya. Perintah membaca Quran itu tidak ada syarat-syarat suaranya bagus apa tidak. Ya coba ya. Syaratnya apa? Hukum bacanya benar. Makanya bukan suaranya cempreng gitu Bu ya. Itu nek hukumnya benar, ku ya dirungokke enak. Malaikat orang ning Jawa mbok wis rasa ngajisan ora ngono. Ya. Batasannya hukum baca. Nah, kadang-kadang kita wis dikei karunia suara apik ning ora gelem ngikuti hukum baca. Kuwi ora kanggo juga, ya kan Bu? Ya sama saja tadi misalnya ya, yang dinilai tata cara itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Misalnya, sebenarnya enggak masalah jenengan juara seriosa. Engko nek wis ning kubur ya kan ora nek sing ganggu aku tak nyanyi ngono ora iso nyanyi. Ya, di surga, di sana taman yang indah aku nanti akan mencari ya, view yang bagus terus nyanyi seriosa ngono ki iso. Ya. Di dunia monggo saja. Itu tidak haram, tapi menghabiskan waktu kita beramal. Makanya loh Abu Bakar ribuan tahun yang lalu mengatakan perhatikan setiap amal punya waktu itu dipegang dulu, selebihnya monggo. Ya. Ulama mengatakan, ulama itu jadi pinter tenan ya. Nek ngendika, jangan tinggalkan amal di 4 waktu. Sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, sudah maghrib. Itu aslinya sedina utuh. Iya kan Bu? Sebelum subuh ki saka wengi nganti subuh. Ya, setelah subuh ki nganti asar. Ya asar Bu. Kan berarti sebelum maghrib ya. Aslinya sedina utuh, tapi gen wong tuh ngrungokke enak ya. Jangan tinggalkan amal di 4 waktu kan pinter. Awake dhewe nek beramal sehari ya. Waktu sampai dhewe sebagai manusia itu apa karyanya? Tata cara. Maka ulama juga menyeberangkan bagaimana agar manusia itu dekat dengan Quran. Itu dengan apa? Amalan itu. Jadi nyun sewu amalan sing pirang atus, pirang puluh itu sebenarnya itu enggak ada hadisnya itu. Cuma manusia itu nek ora dikai ngono tambah ora beramal. Ya, ada yang anaknya mondok. Anaknya mondok. Bu, anaknya didoakan ya Bu, tetap didoakan ya Bu, walaupun di sini sudah diajari tetap didoakan ya Bu, agar terus konsentrasi pada Al-Qur'an, agar jiwanya tenang, tidak kepingin pulang gitu loh. Sebelum adzan subuh baca Fatihah 41, sesudah maghrib baca Al-Fatihah 41. Insya Allah tak ngono dilakoni. Ini ibu didoakan anaknya, insya Allah tak ora ndonga, ora ndonga. Nah, itu sebabnya kenapa ulama-ulama Indonesia itu memberikan bagian amalan. Ya karena memang
cara berpikirnya itu lebih dekat begitu, agar dekat dengan Quran. Makanya ada yang tanya, Bu Diah, aku berlebaran kok lungkrah ya Bu, rasanya awakku loro kabeh. Meh maca Quran nih males sih. Nek diganti istighfar piye? Quran diganti istighfar. Quran tuh ya diganti Quran. Kalau enggak dikir Quran ya Fatihah Bu. Quran gantinya Quran Bu. Sing paling minimal Fatihah. Ono sing durung hafal Fatihah. Lah tapi tenan ora tau malah tenan apa ora kandhani kok ya. Kemudian yang terakhir tertib. Tertib. Ya, tertib itu satu disiplin. Nah, disiplin itu namanya menjaga, dua produktif. Produktif itu terus berkembang. Terus berkembang. Ada ya anak dari kecil suka bantu orang tua, ya, gedene apa perapi, bocahmu kape men. Aku sekecil ya tertib. Tertib. Jadi tertib itu disiplin. Ya. Waktunya bagus, dampaknya juga bagus. Nah, ini ikhlas. Nah, yang akan kita tinjau bagaimana kita mengetahui ikhlas. Ya. Kenapa Allah nyuruh kita ikhlas? Karena ikhlas itu terhubung dengan bahagia. Bahagia di mana kamu? Dalam ikhlas. Bahagia. Orang yang ikhlas itu tampak dari bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Satu, orang bahagia itu berlapang dada. Ya, berlapang dada. Pada apa Bu? Berlapang dada terhadap perintah, larangan, dan ketetapan. Ada seorang ibu bilang gitu, Bu Diah, dulu saya itu kan masih jahiliyah, enggak pakai kerudung, sholat ya kadang-kadang, sehingga saya pun kemudian mencari suami yang senada. Suami itu kan 11-12. Nah, enggak ada Bu yang suami itu 1 dan 12, enggak ada. Semua suami istri itu aslinya 11-12. Karena nek ora 11-12 ora iso cocok, ora iso cedak. Ya, didekatkan itu karena. Nah, yang jadi masalah efeknya. Sekarang saya sudah hijrah. Nah, kok suami saya sulit sekali ya. Maka saya bilang jenengan itu harus pahami awalnya. Kalau awalnya ngambilnya memang bukan mencari orang yang punya amal baik, berarti jenengan juga harus punya kemampuan yang tinggi untuk beramal gitu. Bukan kok kemudian dia tidak begitu, jangan. Ada ibu, Bu, saya itu dari kecil sekolahnya Kristen, ya, sehingga saya tidak begitu paham. Ya. Nah, alhamdulillah saya dapat suami itu keluarga Islami. Nah, setelah nikah, alhamdulillah saya itu diajak teman-teman dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berkembang. Bisa baca Quran, ya wirid itu. Tapi kok suami saya enggak berkembang ya Bu? Katanya jodoh itu, katanya. Ya, itu baik dapat baik, jelek dapat jelek. Apa saya memang bukan jodohnya ya Bu? Saya bilang gini, Mbak, nek jenengan sampai ngomong kayak begitu terhadap suami, berarti jenengan itu belum bagus Mbak. Jadi jodoh tangan 11-12, iya kan? Kalau baik kan tidak begitu, iya kan gitu ya. Jadi nanti lapang dada. Hada min fadli rabbi, ya wis ketetapan begitu dada. Kita sakit ya, mesti Gusti Allah main nambah-nambah gitu saja. Ya, makanya 0. Kemudian yang kedua, senang pada ya kebenaran, kebaikan, sekalipun baru mendengar. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu ketika dibacakan ayat-ayat maka hatinya bergemuruh, imannya kemudian naik. Nah, kalau mendengar itu, kenapa salah satu bentuk menjaga rahmat itu majelis? Karena fungsinya apa? Jangan dengar. Mendengar itu gini, Bu. Ada ibu-ibu nih. Bu, putune wis meh lahir. Oh, ya Allah. Kapan kuwi iki agek ke rumah sakit? Ya wis ibu tak ya siap-siap kuwi sing meh lairke sapa sing siap-siap sapa ngono ki nganti. Ibune siap-siap. Lonjor rono wis kabeh ana teko, ana termosana wis segala macam. Nek tekan gone anak ya apa bubu kaya ngene digawa kan ngono ya. Tapi ibune wis poneng wis kabeh tanggane dikandani urung mangkat kuwi. Gek urung lahir ya. Mendengar itu namanya bahagia. Ketika mendengar itu senang. Nah, kita kemarin pas Ramadan ini paling seneng ngrungokke adzan maghrib Bu maghrib. Saiki wis ora biasa, tok saiki biasa, Bu biasa. Neng dalan maghrib. Maghrib belum mah. Ya wis ben kon ngapa. Ya udah kita nanti sampai di rumah lah mau berhenti ya ndak bisa, mau sholat di mana. Ya udah nanti di jamak ngono santai tok. Kemarin pas Ramadan. Iya kan rahmatnya banyak wis kan dari maghrib wis tunggu tenan. Saya ora biasa ya. Saya kemarin ngisi walimah. Lah kan wis mepet Bu, kita jam 4 wis Mas jam 5 luwih padahal ono soto, ono siomay. Saya bilang sama ibu-ibu kuwi tak contone maghrib. Iki engko antri kan wis maghrib wis apa-apa wis kadung ngantri ya. Ya. Wis kadung ngantri. Ya wis akhirnya mangan sik engko terus melayu-melayu salat, malah melayu-melayu salat ya. Mendengar. Kita mendengar di zaman Rasul dikatakan waladina yunfiqu syarra wa dharra. Ya Allah, alhamdulillah yang ngaji. Berarti yang namanya infak bukan karena kita punya. Awake dhewe ra duwe pokoknya tetap dihitung infak. Itu seneng. Nah, kadang-kadang jenengan ini pengajiannya lali ya. Wingi pengajiannya apa? Apa ya? Ya terusannya wingi deh ya. Padahal bukunya saya wingi silang kabeh Bu, kemudian ijek pada mungkin sing. Oh, ternyata itu ya yang harus diteliti. Gitu. Itu kita tahu. Senang. Kenapa? Jangan kalau ada masalah Bu, kalau ada masalah. Jadi sesuatu yang tidak mengalir, itu kan masalah. Ada bendungannya. Nah itu yang dilihatin. Karena apa? Jaminan itu tidak turun karena dua hal. Satu, amalnya tidak tertib. Dua, hilang. Itu pasti terjadi sesuatu. Yang namanya tertib tadi ya niatnya, ya caranya, gitu itu harus ingat. Nah kalau kemudian semua itu sudah diring, ya, nah saya ada masalah, langsung saya teliti, ya, tentang dikit, wis kabeh, terus tentang kebaikan yang biasa saya lakukan tidak dilakukan, nah itu. Kalau semua sudah masih berat, tambah kebaikan, begitu aja. Itu hidup, karena Allah itu mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan itu diturunkan dalam satu waktu. Tinggal Allah mau lihat, ya, mau lihat. Sudah saatnya belum dibuka. Ini tergantung tadi. Jenengan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, menikmati. Menikmati. Kroso, Bu. Yang namanya menikmati itu efeknya apa, Bu? Mengubah suasana. Suasana hati, suasana amal, gitu. Itu namanya menikmati. Maka ada seorang saya dikatakan begini, bagaimana pengalaman Syekh tentang istighfar? Itu langsung keluar kalimat, ketika amalku hilang atau amalku terhalang, maka aku tahu ada kesalahan yang aku lakukan. Nah, kita kan tangga guys, malah ngertiin amal hilang. Makanya amal tuh harus ditata seperti yang baju ya, barang-barang. Kita tadi ditata nganti rak ngerti Bu. Jenengan duwe apa wae iki rak ngerti. Ngono betul. Ya Allah duwe iki tiwas tuku neh ngono kuwi. Ditata. Ketika aku terhalang
kok males beramal, bahkan hilang amalku, itu karena kesalahan yang aku lakukan. Maka aku istighfar. Kadang-kadang aku istighfar 100, jiwaku sudah kembali bersemangat pada amal itu. Artinya masalahnya itu tidak berat. Tapi kadang-kadang aku pernah sampai 6.000, baru aku terbangkit kembali pikiranku bahwa aku harus melakukannya. Ngono aku jenenge menikmati. Kene yang istighfar rasanya jadi males. Jane istighfar ping pira ya jengkel aku. Padahal masaku ya sukeh ngono gitu. Ya padahal tadi astagfirullah. Angger AC serak krungu turu, Bu. Neng ikine Cik, ketik. Neng nggo nek nganggo apa jenenge? Tasbih, kuwi jenengan turu mesti ora bergerak. Nek ketik-ketik turu Cik ketik-ketik. Didelok wis 2000, padahal kan turu. Mengubah. Ada orang yang podo-podo mangan bakso. Itu ada orang yang menikmati hurung tekan nggon bakso wis maksiat. Tapi tekan kono tutup. Kuwi wis ora apa-apa, sing penting wis niat, malah sing penting niat bakso Ibu. Nah, kadang-kadang dia tadi tidak menikmati. Ya pengajian ngono kuwi ana sing menikmati, ana sing ora ya kan. Kok urung bar. Aku udah ngerti nil ijam iki berarti wis meh bar. Saka kene iki ketok, ya saka kene ketok. Ya, jadi makanya nyuwun sewu lho, nek bar ngaji itu terusno berbuat baik. Bar ngaji terus mlaku-mlaku kuliner mumpung sisan ambyar, Ibu ambyar. Oh, dibahas ngene. Angger pengajiane Budia iki rasane kaya kesindhit ya. Aku ya ngono kuwi, ya ngono ta. Bar kuwi mangan soto ngomongke sotone kuwi. Kemudian membagikan kebahagiaan dengan memberi ya, dengan memberi itu ya kita memberi tadi, memberikan latihan amalannya, memberikan sesuatu ya. Jadi memang benar-benar Bu, kenapa kita disuruh membentuk orang yang ikhlas? Suasananya itu memang enak sekali. Orang yang ikhlas itu dia akan selalu berbahagia, bisa memberi, bisa dikir. Ada yang bisa dikir, ada yang ini. Lah ya aku tak rewangi dikit, tak rewangi ngaji, tak rewangi poso. Piye tau ngamal kok malah mumet karepe dhewe. Iya kan? Lah ya tak rewangi pengajian ning dene. Rumah saku kok pengajian kok kemen to. Lha kuwi piye perubahane? Yo kadang-kadang yo ape, kadang-kadang aku malah mumet to. Ngene malah. Lah ngono ki wong ora kepengin to. Oh ngono ya wis berarti aku ya rak sah ya tergantung kowe lah ngono ki alah ya Allah. Ya, jadi hidup itu makanya kalau dilihat itu Bu nanti ya, hidup itu nek direbokke TV lucu Bu, lucu. Ya kan malaikatnya bingung ki wong karepe piye. Ya, jadi yang dinilai itu nanti setelah ikhlas kita bicara sabar. Yang dinilai itu hanya itu. Kok sampai ya kita, saya yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, perintah terhadap kuku, itu suruh ngama? Motong. Wah, itu direwangi, dipanjangkan, dikutek, terus engko dikai stiker, kuromi, terus dikai. Ya, itu ono sing nesu barang kok karo aku. Aku saiki ra ngaji budaya, saiki ngurusi rena-rena ngono kuwi. Wis ora perintah, nganggo nesu biar. Bu, hati-hati loh Bu. Ya. Jadi ada seorang hafidz Bu, masih muda memang sih, masih muda. Jin ya, setan itu tidak bisa menghalangi dia menghafalkan Quran. Itu hafal Quran, ngulang Quran, terus memanjangkan kuku. Itu kenapa saya sebut itu. Saya bilang, itu
Jene yang nggonamu pinter. Saya bilang gitu. Iya. Dia tidak bisa menghalangi hafalan Quran. Tidak bisa menghalangi dia mengajarkan Quran. Tapi kemudian dia menempatkan diri di sana. Agar ketika kemudian dia terpaling, kemudian semakin tidak konsentrasi, maka dia akan rusak. Ini maksudnya, ya. Itu sing pinter jine. Ya. Kalau toh ada orang yang tidak gagas, ya. Yo memang orang kepikiran nganti ngono, itu namanya dikatakan bahwa hidupnya memang tidak konsentrasi pada perintah. Kan berarti yang pinter jine, gitu. Kon ngapake apa nek saiki wah kayak budiake sangel kayak dicegati wis ndadak apa jenenge nyetake barang ya orang sing entuk terus ora maca yo ora enak. Maka tadi kemudian dibuat hal-hal yang tidak penting menjadi penting, bahkan kemudian dia marah betul. Ya kalau toh oke lah, taruhlah itu nanti masuk neraka, kan yang masuk neraka aku, ya enggak? Apa pedulinya bu dia? Peduli. Ya ibu, jadi hati-hati. Ibu-ibu itu macam-macam itu ya, karena tadi ibu-ibu itu memang semangatnya untuk kebaikan lebih dari laki-laki. Itu sebabnya kemudian setan mengganggunya dalam berbagai sisi tentang wanita. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus bisa menjaga ya Bu ya. Tadi konsentrasi pada perintah Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firido ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina
ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.